Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Pada pertemuan di malam hari ini kita bisa bertemu untuk melanjutkan kajian rutin membahas kitab Al-Kabair yang sebelumnya diasuh oleh Ustazuna Muhammad Husnul Yakin rahimahullahu ta'ala, yang mana telah kita ketahui bersama Allah subhanahu wa ta'ala telah memanggil beliau terlebih dahulu. Maka semoga apa yang telah diajarkan oleh beliau di majlis ini dan di majlis-majlis yang lainnya memberi manfaat untuk kita semua, memberi manfaat untuk kaum muslimin, dan juga bermanfaat bagi beliau nanti di akhirat sebagai ilmu yang bermanfaat, yang diharapkan tidak akan terputus pahalanya sampai meskipun beliau telah wafat meninggalkan kita, sebagaimana hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas." Apabila telah mati, telah meninggal dunia anak Adam, maka akan terputus baginya seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmun yuntafa'u bih. Ini yang diharapkan, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga an waladin salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin tidak pantas bagi saya untuk menggantikan posisi beliau di sini, namun karena permintaan dari takmir masjid, maka insyaallah saya menyanggupinya dengan segala kekurangan yang ada. Biidznillah subhanahu wa ta'ala, untuk meneruskan perjuangan beliau rahimahullahu ta'ala. Taib, kita saat ini membahas hadis atau dosa besar yang ke-30, sebagaimana yang telah disampaikan kepada saya sebelumnya. Namun sedikit kita murajaah. Karena murajaah termasuk di antara perkara yang penting. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Wa dzakkir", dan berilah peringatan, yang juga bisa bermakna dan ingatkanlah kembali. Ini mengisyaratkan kita diperintah untuk mengulang-ulang pelajaran. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
Judul kitab yang ada di hadapan kita adalah Al-Kabair, yang berarti dosa-dosa besar. Jadi bukan dosa kecil, dosa-dosa besar, yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Sedikit kita murajaah. Dosa itu termasuk di antara dosa besar. Di antaranya apa saja kriterianya? Mungkin ada yang bisa sedikit mengulang. Mungkin dulu pernah disampaikan oleh Al-Ustadz Husnul Yakin rahimahullah. Mungkin bisa sedikit kita bahas. Itu di antara dosa besar. Tapi sesuatu masuk dalam kriteria dosa besar, itu apa saja? Taib, di antaranya mendapat hukuman di dunia dan di akhirat. Kalau ada suatu perbuatan yang diancam hukuman dunia maupun hukuman akhirat, maka ini masuk kategori dosa besar. Jayid. Ada lagi? Apa di antaranya? Laknat. Apabila suatu perbuatan itu disifati dengan laknat, Allah melaknat, Rasulullah melaknat, ya, maka ini masuk kategori dosa besar. Termasuk juga al-ghadab, marah. Wa ghadiballahu alaih, Allah memarahi dan lain sebagainya, Allah membenci, maka ini masuk kategori dosa besar. Demikian pula apabila disebutkan langsung oleh Allah dan Rasulnya bahwa ini termasuk perkara yang besar, termasuk dosa besar, maka ini semua ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara kriteria-kriteria yang menjadikan dosa tersebut masuk kategori dosa besar. Dan kalau itu dosa besar, maka tentu diharapkan untuk bisa dihapus dengan cara bertaubat, ya, dengan cara bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa besar itu diiringi dengan taubat dan istighfar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Sampai pun itu dosa syirik, ya, bukannya syirik dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalilnya jelas. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Apa jawabannya? Kok kita berani mengatakan dosa besar, kalaupun termasuk kesyirikan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila bertobat dan beristighfar? Jawabannya apa? Ya, poin yang terakhir tadi. Kalau seseorang sudah bertobat dan beristighfar, dosa apapun atas kehendak Allah akan diampuni. Ya, sehingga ayat yang tadi kita bacakan ini berlaku apabila orang tersebut melakukan dosa selain syirik. Dosa selain syirik, apabila dia tidak bertobat dan istighfar sampai akhir hayatnya, ada kemungkinan Allah akan mengampuni dosanya. Tapi kalau dosa syirik dibawa sampai mati, tidak ada taubat, tidak ada istighfar, la yughfar, Allah tidak akan mengampuni dosanya, dan dia kelak akan masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Nah, oleh karena itu, dosa sebesar apapun apabila diiringi dengan taubat dan istighfar, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, para ulama kita mengatakan la kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar apabila diiringi dengan istighfar. Dan sebaliknya, dosa kecil tetapi kalau dilakukan berterus-terus, maka tidak lagi dinamakan dosa kecil. Wala saghirata ma'al israr, dan tidak dianggap dosa itu kecil kalau dilakukan terus-menerus. Bukankah batu besar yang ada di gunung itu berasal dari puing-puing batu kecil? Ya, dihancurkan, maka yang terjadi akan keluarlah puing-puing batu kecil. Kalau disusun kembali, maka akan menjadi batu besar.
Ini menunjukkan dosa sekecil apapun kalau ini terus-menerus dilakukan maka tidak lagi dinamakan dosa kecil, tapi sudah menjadi dosa besar. Nah, karena pentingnya kita mengetahui perkara-perkara ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara risalah yang cukup bagus adalah apa yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dengan kitabnya Al-Kabair. Diharapkan kita mengetahui untuk menghindari. Ya, kenapa kita membahas dosa-dosa besar? Agar kita tahu itu dosa besar dan kita menghindarinya. Sebagaimana dikatakan, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqih. Wa man la ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fih. Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengamalkannya, tapi untuk menghindar darinya, untuk berhati-hati waspada darinya. Karena siapa yang tidak tahu suatu keburukan dari kebaikan, maka ia akan terjatuh di dalamnya. Dan kita saksikan, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dosa-dosa besar yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala semuanya dilakukan oleh manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Semua dosa besar kita saksikan dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Di antara penyebabnya karena ketidaktahuan mereka. Mereka hidup tanpa mengenal agama, tanpa mengenal halal haram, tidak tahu dalil tentang haramnya ini, haramnya itu. Oleh karena itulah mereka terjatuh di dalamnya. Meskipun tidak kita pungkiri, hidayah juga turut berperan dalam masalah ini. Ada yang sudah tahu ini haram, tapi Allah belum kasih hidayah. Ya, maka dua perkara ini, ilmu hidayatul irsyad, kita memberi edukasi kepada umat bahwa ini dosa besar, langkah awal. Selanjutnya biarlah Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan apakah dia berhak mendapatkan hidayah taufik atau tidak. Tapi kalau ilmu tidak disampaikan, bagaimana manusia bisa tahu? Ya, maka inilah ikhtiar kita untuk memberikan edukasi kepada umat agar mewaspadai dosa-dosa besar. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai pada al-kabiratus thalathun, dosa besar yang ke-30. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, aklul maitati wad-dami wa lahmil khinzir. Dosa besar yang ke-30 adalah memakan bangkai, darah dan daging babi. Memakan bangkai, darah dan daging babi. Apa itu bangkai? Kita sering mendengar bangkai dan juga ada ayat tentang haramnya bangkai. Tapi kita tahu nggak apa itu bangkai? Yang tidak disembelih secara syar'i, ya, mamata min ghairi zakatin syar'iyyah, hewan yang mati tidak disembelih dengan cara yang syar'i, maka ini haram kecuali dua. Apa itu? Ikan dan belalang, atau lebih umum lagi segala hewan laut. Ya, kalau ikan ini disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya uhilla lana, telah dihalalkan bagi kita al maitatani wadamani, dua, yaitu bangkai dan dua darah. Amal maitatani, adapun dua bangkai, al-hutu wal jarad, ikan dan belalang. Lebih umum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang air laut, huwal hillu maitatu, huwat tahuru ma'uhu al hillu maitatuhu. Laut itu halal atau suci airnya, halal bangkainya. Jadi masuk semua hewan-hewan laut, atau lebih umum lagi hewan air, maka itu apa? Halal bangkainya. Ya, meskipun kita tidak menyebut ikan dengan apa? Bangkai. Ya, saya beli bangkai ikannya, ngamuk orang nanti. Ya, beli di pasar,
Ini bangkai ikannya berapa? Bangkai. Tapi secara syar'i itu disebut apa? Bangkai. Karena matinya tidak dengan disembelih secara syar'i. Nah, adapun darah yang dihalalkan ada dua. Ya, al-kabidu wat-tihal, yaitu hati dan limpa. Ya, hati dan limpa. Baik. Kemudian adam, darah sudah kita bahas, dan yang ketiga lahmul khinzir, daging babi. Haramnya tiga perkara ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh muallif rahimahullah taala. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yad'amuh illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak menjumpai pada apa-apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu itu haram untuk dimakan oleh seseorang kecuali apabila itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Ada sesungguhnya itu semua adalah rijsun ay najisun, ya, menjijikkan atau najis. Maka jelas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah nas yang sharih, yang tegas bahwasanya ketiga hal ini haram hukumnya: bangkai, darah, dan juga daging babi. Nah, kemudian al-mu'allif menjelaskan, fa'aman ta'ammada akla dzalika li ghairi daruratin, maka barang siapa yang sengaja memakan barang-barang tersebut tanpa ada darurat, bukan dalam kondisi darurat, fahuwa minal mujrimin, maka dia termasuk orang-orang yang berdosa. Bahkan kalau kita kaitkan dengan kitab kita, termasuk dosa besar, bukan kecil ya. Wa ma'ahsibu, dan aku tidak mengira, anna musliman, ada seorang muslim, ya'tamidu atau yata'ammadu akla lahmal khinzir, yang sengaja memakan daging babi. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini al-mu'allif membahas tentang siapa yang sengaja memakan tiga barang tadi bukan dalam keadaan darurat, bukan dalam kondisi darurat, maka mereka termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Nah, dipahami dari ungkapan beliau ini berarti kalau memakan tiga perkara tadi dalam kondisi darurat, apa hukumnya? Boleh. Ya, apa hukumnya? Boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa famanitturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaih." Barang siapa yang terdesak dalam kondisi darurat, ya, ghaira baghin wala 'adin, dia tidak berbuat zalim dan melampaui batas, fala itsma 'alaih, maka tidak ada dosa baginya. Namun perlu kita ketahui darurat ini apa? Jangan sedikit-sedikit darurat. Ya, jangan sedikit-sedikit terpaksa. Darurat ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dijelaskan oleh para ulama kita jelas apabila hal tersebut mengancam nyawa. Kalau enggak makan, kita akan kehilangan nyawa. Ya, kalau tidak makan barang tersebut, kita akan mati. Ya, se-ekstrim itu memang. Oleh karena itu, kalau hanya lapar tapi masih bisa berjalan, masih bisa untuk yaitu mengusahakan yang lainnya, atau masih ada opsi yang lainnya, ya, maka tidak boleh, ya, untuk memakan tiga perkara tersebut. Demikian pula ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaidah darurat ini yang disebutkan oleh para ulama kita, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi-kondisi darurat itu menghalalkan atau membolehkan perkara-perkara yang mahdzurat, dilarang. Dalam kondisi darurat,
yang nyawa kita terancam, maka kita diperbolehkan melakukan hal-hal yang terlarang. Namun ingat, para ulama kita membatasi hal darurat dan bolehnya kita menerjang larangan biqadariha, dengan kadarnya, sesuai dengan kadarnya. Ya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, atau al-mahdzuratu tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang darurat itu diukur dengan kadarnya. Artinya kalau kita terpaksa makan bangkai, yang kita butuhkan cuman 1-2 suap untuk bisa melanjutkan perjalanan, ya jangan makan sampai kenyang. Jangan malah dibontot gitu ya. Nanti gimana kalau lapar? Ya bismillah. Nanti minta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan keluar yang lainnya. Nah, seperti itu. Demikian pula ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam menimbang hal-hal yang dilarang ini, kita juga apa? Butuh untuk mengetahui bahwasanya kalau kita dihadapkan pada pilihan, ada bangkai kambing, ada daging babi. Darurat ini, milih yang mana kira-kira? Bangkai kambing. Meskipun babinya ini belum mati dan bisa disembelih secara syar'i. Baca bismillah lagi. Ya. Sebagai seorang muslim secara fitrah lebih ringan makan bangkai apa? Kambing daripada daging babi meskipun disembelih dengan cara yang syar'i. Ini kalau kita dihadapkan pada pilihan tersebut, ya. Dan ini kita kiaskan kepada masalah-masalah yang lain. Ada 2 bangkai yang kita temukan, yang satu bangkai yang sudah semalam lebih, yang satu baru saja mati. Milih yang mana? Baru saja mati. Ini insyaallah sesuai dengan fitrah manusia. Nah, jadi oleh karenanya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, darurat kita boleh memakan bangkai dan semisalnya diukur dengan kadarnya. Nah, wa ma'asibu, kemudian beliau kata Imam Az-Zahabi membahas secara tersendiri. Perhatikan di sini. Wa ma'asibu anna musliman yata'ammadu akla lahmal khinzir. Dan aku menyangka tidak ada seorang muslim yang secara sengaja mau memakan daging babi. Kenapa enggak dibahas darah dan bangkai? Karena daging babi ini luar biasa. Ya, bisa dikatakan di antara 3 perkara ini yang diharamkan, yang paling nemen bahasa kita ya daging babi. Ya, makanya beliau hanya membahas seorang muslim kayaknya nggak ada yang mau sengaja makan daging babi. Wa rubbama, namun bisa jadi yaf'alu dzalika zanadiqah al-jibiliyah. Ini dilakukan oleh orang-orang zindiq, yaitu orang-orang yang memusuhi Islam, ya, dari dalam, orang-orang yang cenderung kepada kemunafikan. Wat-tayaminah, dan juga at-tayaminah. Ini saya nggak tahu, ini mungkin nama kelompok tertentu, yang intinya kelompok ini adalah orang-orang yang tidak mempedulikan halal dan haram. Ya, al-kharijina minal Islam, bahkan at-tayaminah ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi keluar dari Islam. Kalau sampai ada seorang muslim yang meyakini halalnya daging babi, jelas bisa keluar dari Islam karena menentang ayat Al-Quran, menentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi nufusil mu'minin, dan di dalam jiwa orang-orang yang beriman, anna akla lahmil khinziri, bahwasanya memakan daging babi a'zamu min syurbil khamri, lebih besar dibandingkan dengan minum khamar. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan ini bukan untuk meremehkan dosa minum khamar. Ya, bukan untuk meremehkan dosa minum khamar. Dan ini sering diwanti-wanti oleh para ulama. Ketika para ulama mencoba membandingkan dosa ini dan dosa ini lebih besar dibandingkan ini sama sekali bukan berarti meremehkan dosa yang lebih kecil. Ya, tapi ini untuk menjelaskan hakikatnya.
Kalau dihadapkan pada dua perkara, minum khamr atau makan daging babi, kita dipaksa misalnya, kalau nggak makan atau minum kita akan dibunuh, maka memilih yang lebih ringan, yaitu apa? Minum khamr. Di sisi lain minum khamr termasuk dosa besar, ya. Jadi jangan sampai ada yang memahami, oh berarti boleh minum khamr karena lebih mending dibandingkan makan babi. Tidak, dua-duanya dosa besar, tetapi ada tingkatannya. Dan bagi seorang muslim jelas makan daging babi ini lebih besar dibandingkan dengan minum khamr. Wa sahha, dan telah sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin, tidak masuk surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. An-naru aula bih, neraka lebih layak baginya. Ya, ini hadis yang umum tapi juga bisa kita padukan dengan pembahasan kita. Kalau orang itu tumbuh dari makanan yang haram secara zatnya, maka neraka lebih pantas baginya. Kemudian beliau mengakhiri pembahasan tentang haramnya daging babi ini dengan faedah yang cukup halus, ya, faedah yang cukup jeli di sini. Waqad ajma'al muslimun, dan sungguh kaum muslimin telah sepakat ala tahrimil la'ibi bin nardi, atas haramnya permainan dadu, ya, permainan dadu yang biasa dipakai untuk judi dan lain sebagainya, yang ada nomor-nomornya itu. Wa yakfika min hujajihim, dan cukuplah hujah mereka ini akan haramnya dadu, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam thabata anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah tetap dari beliau, man laiba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmil khinziri wa damih. Barang siapa yang bermain dadu, maka seakan-akan ia celupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Ya, maka seakan-akan dia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Seorang muslim yang berakal gak akan mungkin mau memasukkan tangannya ke dalam daging babi atau darah babi, karena tahu ini najis, menjijikkan, haram. Nah, perhatikan di sini, wa bila raibin anna ghamsal muslim yadahu fi lahmil khinzir wa damihi a'dhamu min la'bin nardi. Dan di dalam hadis tadi telah disebutkan, tidak diragukan lagi bahwasanya seorang muslim yang memasukkan tangannya ke dalam daging dan darah babi ini lebih besar dosanya dibandingkan dengan bermain dadu. Perhatikan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan orang yang main dadu seperti, perhatikan, seperti apa? Seperti memasukkan tangan ke dalam daging dan darah babi. Yang namanya permisalan, yang dipermisalkan itu lebih besar dibandingkan dengan permisalan awalnya. Artinya kalau ada orang yang main dadu dan orang yang memasukkan tangannya ke daging dan darah babi, tentu lebih parah yang mana? Yang kedua. Ya. Main dadu ini mirip atau serupa atau sama. Hanya apa? Sama, serupa. Tapi kalau ada orang yang benar-benar masukkan tangannya ke dalam daging babi, ini sudah apa? Parah. Oleh karena itu, untuk mencegah manusia bermain dadu, Nabi permisalkan dengan perkara yang menjijikkan, perkara yang haram dan menjijikkan. Nah, famadzannu, perhatikan, ini poin utamanya. Famadzannu bi akli lahmihi wa syurbi damihi. Lalu bagaimana pendapat Anda kalau ada seorang muslim yang memakan daging dan meminum darahnya? Hanya dengan sekedar memasukkan saja, ini sudah menjijikkan. Yang diserupakan dengan main dadu, termasuk dosa besar. Apalagi memakan dagingnya.
minum darahnya. Nggak bisa dibayangkan ada seorang muslim yang berakal yang melakukan hal itu. Ya, ada seorang muslim yang berakal melakukan hal itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian beliau mengatakan, ajaranallahu min dzalika bimanni wa karmi. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal tersebut dengan karunia dan kedermawanannya. Taib. Jadi jelas ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang diharamkan termasuk dosa besar adalah memakan bangkai, darah dan daging babi. Taib, lanjut hadis atau pembahasan al-kabirah yang berikutnya. Al-kabiratul hadiyatu wassalasun, dosa besar ke-31. Qala al-muallif rahimahullah, adamut tanazzuhi minal bauli wa huwa syi'arun nasara. Tidak bersuci dari buang air, dan ini termasuk syiarnya, kebiasaannya orang-orang Nasara. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Surat Al-Muddathir ayat yang keempat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini memang sababun nuzulnya diarahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau diperintahkan untuk berdakwah. Di antara perintah Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Dijelaskan oleh para ulama kita, makna thiyab, makna pakaian itu ada dua. Yang pertama pakaian sesungguhnya, ya, pakaian yang beliau kenakan ini sucikanlah. Sucikan dari apa? Najis. Dan juga bisa bermakna pakaian secara batin atau pakaian secara maknawi, bukan secara tekstual, bukan pakaian ini, tapi pakaian hal-hal yang ada di dalam pribadi beliau. Sucikanlah seperti hati, perilaku, perangai. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini tidak salah apabila dibawa kepada makna zahirnya, tekstualnya, yaitu pakaian kita sucikanlah. Ini menunjukkan kita dituntut untuk menjaga kesucian diri pakaian dari najis. Sedangkan air kencing itu najis. Orang yang tidak bersuci dari najis, maka berarti dia telah membiarkan dirinya tidak suci, dan ini dilarang. Taib. Dalil berikutnya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa marra bi qabraini, tatkala beliau melewati dua kuburan, innahuma yu'adzaban, sesungguhnya dua orang ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidak disiksa karena perkara yang besar. Itu di terjemahan, ada nggak yang menerjemahkan karena dosa besar? Dosa besar? Coba dibaca. Keduanya diazab bukan karena dosa besar. Nah, ini salah. Lembasan kita loh. Tidak bersuci termasuk dosa besar. Loh, kok dikatakan keduanya bukan karena dosa besar? Ini keliru. Yang dimaksud fi kabir bukan karena perkara besar. Artinya perkara ini diremehkan oleh orang-orang. Perkara yang sepele, tapi ini dosa besar. Ya. Dan memang benar orang-orang menyepelekan. Enggak, cebok itu hal yang biasa bagi orang awam. Iya enggak? Ya, kita saksikan di mana-mana anak kecil tiba-tiba kencing di pinggir jalan langsung pakai celana, enggak diajari cebok. Ini perkara yang sepele. Sehingga benar kata Nabi SAW, mereka kedua diazab bukan karena perkara besar, alias karena perkara yang sepele. Tapi kata-kata azab tadi sudah kita bahas, kalau ada sesuatu yang di sana diberi keterangan oleh Rasulullah azab, maka termasuk dosa besar. Ya, jadi mungkin bisa diluruskan bagi ada yang terjemahannya seperti itu. Ya, jadi ini dosa besar. Cuman ini perkara yang diremehkan manusia. Nah,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amma ahaduhuma, orang yang pertama, fakana la yastanzihu min bauli, orang yang tidak bersuci dari buang air kecil, dari kencingnya, atau tidak cebok, ya, tidak cebok. Wa ammal akhar, adapun orang yang kedua, fakana yamshi bin namimah, maka dia berjalan dengan namimah. Apa namimah? Mengadu domba, membawa ucapan orang dibenturkan kepada orang lain sehingga menjadi sebab permusuhan antara dua orang. Isya? Belum. Muttafaqun alaih, hadisnya disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Walakin, akan tetapi, aktsarat turuq, kebanyakan jalur allati fi sahihain, di dalam sahihain Bukhari dan Muslim, li hadzal hadis, tentang hadis ini, fakana la yastatiru min bauli, salah satu yang diadab tadi karena tidak menutup diri dari buang air. Jadi ada dua makna atau dua lafaz hadis, yang keduanya saling melengkapi. Orang yang diadab di kuburan, di antara sebabnya adalah terkait dengan buang air. Yang pertama, dia tidak cebok, dan yang kedua, dia tidak menutup dirinya. Artinya apa? Buang air sembarangan, terlihat orang, ya. Jadi dia tidak apa? Masuk ke dalam WC, tidak sembunyi, buang airnya dilihat orang. Maka dua perkara ini, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara sebab diadabnya seseorang. Nah, ini sudah adzan kayaknya ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Biasanya gimana? Adzan selesai ya? Harusnya ya? Hah? Lanjut habis adzan sebentar ya? Baik, fadhal bisa adzan terlebih dahulu. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk dosa besar yang ke-31 yaitu tidak cebok dari buang air ataupun tidak menutup diri dari buang air, tidak bersembunyi. Hadis yang terakhir yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah taala, wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tanazzahu minal bauli fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Bersihkanlah diri kalian dari kencing, karena sesungguhnya kebanyakan umumnya azab kubur itu karenanya. Ya, kebanyakan azab kubur itu didapat bagi orang yang meremehkan masalah ini. Rawahu Ad-Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Summa, kemudian kata Imam Az-Zahabi, anna man lam yahtariz minal baul, orang yang tidak menjaga dirinya dari kencing, fi badanihi, pada badannya, wa thiyabihi, atau pakaiannya, fa salatuhu ghairu maqbulah, maka salatnya tidak diterima. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata dampak dari tidak menjaga kesucian diri kita menyebabkan salat kita tidak diterima. Beda apabila kita sudah berhati-hati, kita sudah waspada, namun ternyata kok ada najis yang menempel, maka dalam perkara ini hal ini dimaafkan, hal ini diberi uzur. Di antara dalilnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika sholat sandalnya terkena najis. Di tengah-tengah sholat beliau tiba-tiba melempar sandalnya, diikuti oleh para sahabat. Setelah sholat diberi penjelasan bahwasanya Jibril memberitahu beliau kalau di sandalnya ada najis. Mana yang menunjukkan kalau ini dimaafkan, dimaklumi? Dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengulang sholatnya. Seandainya membawa najis ini dilarang secara mutlak, baik tidak sengaja ataupun sengaja maupun lupa, pokoknya nggak boleh ada najis sama sekali, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengulang sholatnya. Nyatanya Nabi meneruskan sholat, berarti rokaat yang telah dilalui dengan membawa najis yang tidak sengaja ini dimaafkan. Ya, jadi kalau sudah hati-hati, kok ternyata kita baru sadar, loh ada najisnya. Sholat kita sudah selesai misalnya, maka tidak mengapa. Ya, atau di tengah-tengah sholat, ini pembahasan yang cukup panjang ya, karena nanti terkait dengan bagian mana yang terkena najis. Ya, bahkan para ulama sampai beda pendapat. Kalau bagian yang terkena najis ini bagian yang tidak bisa dilepas, ya, misalnya apa? Celana, kita cuma pakai satu celana, celananya pas kena najis, kalau dilepas ya aurat terbuka. Sedangkan syarat sahnya sholat menutup aurat. Maka para ulama kita berbeda pendapat. Ada yang membolehkan karena tidak sengaja, ya, jadi teruskan sholatnya. Ada yang disuruh membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang penting kalau kita sudah berusaha, kita sudah menjaga diri, tapi karena lupa, nggak sengaja masih ada najis, dimaafkan. Tapi orang yang tidak menjaga dirinya, sembrono, ya, nggak cebok dan lain sebagainya, kencing asal-asalan, maka setiap dia sholat dengan membawa najis, sholatnya nggak diterima. Karena syarat sahnya sholat adalah suci dari najis. Pada apa? Pada tubuh, pada pakaian, dan pada tempat sholat. Nah ini, jadi dampaknya luar biasa. Oleh karena itu, beliau menyebutkan bahwasanya kebanyakan sebab dari azab kubur karena masalah yang satu ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, apa ada tanya jawab? Ada yang mau ditanyakan? Masya Allah. Ya. Haram atau najis? Haram. Daging. Wallahu a'lam bishawab. Yang ana pahami berdasarkan firman Allah Ta'ala, damam masfuha, darah yang mengalir itu terkecualikan dengannya darah yang sedikit. Ya, yang pernah saya pelajari, kalau darah itu darah yang sedikit, darah yang menggumpal ada di sela-sela dan lain sebagainya, wallahu alam itu ma'fu. Ya, setahu saya ma'fu. Ya, cuman kalau memang kita bisa sebersih mungkin, tapi kalau sudah masuk ke dalam masakan dan nggak bisa dihindari, ya insyaallah dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu setahu ana. Baik, kita cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.